underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, demonstrasi di mana-mana yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ternyata juga menarik beberapa kepala daerah yang sepertinya tidak setuju dengan disahkannya undang-undang ini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang agak repot ya. Yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law ini kan di DPR Jakarta ya, betul. DPR pusat ya. Tapi imbasnya itu demonya kan nggak cuma di Jakarta. Betul. Ya. Nah, kemungkinan beberapa kepala daerah kemarin itu tidak pernah ngalami demo-demo yang kayak gini ya. Jadi pada saat ketemu dengan demo-demo yang seperti ini, apalagi ada beberapa yang disertai dengan anarkis kan. Betul. Nah, mungkin saja ada kepala daerah itu ya tujuannya mau melerem-lerem tadi itu ya. Udah jangan demo lagi bikin pusing ya. Kamu maunya apa? Ya, demonya ngomong batalkan itu undang-undang Omnibus Law misalnya gitu ya. Wah, mungkin saking bingungnya terus baik ada yang ngomong, saya akan menyampaikan aspirasi saudara-saudara semua. Saya juga tidak setuju. Wah, ya sepertinya nadanya seperti itu ya. Nah, terus mereka mengatakan beberapa kepala daerah tadi ya, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang di luar Pulau Jawa itu sepertinya terus mengajukan keberatan kepada presiden bahwa undang-undang ini harus dicabut. Nah, ini orang-orang ya pada bingung ya. Ini yang bikin undang-undang disahkan ini kan pemerintah sama DPR. Lah kepala daerah itu bukan kepala pemerintahan RI ya. Kalau kepala pemerintahan RI kan Presiden Jokowi. Nah, ini kepala daerah yang statusnya itu mungkin gubernur ya. Nah, itu kok modelnya seperti ini. Jadi sepertinya kok ada yang mengkritik ini kok seperti ikut arus angin. Anginnya ke kiri, anginnya ke kanan. Ya, padahal yang namanya kepala daerah itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Sudah sewajarnya dan harusnya etis bahwa kalau yang namanya pemerintah daerah, kepala daerah itu kan pembantu presiden. Misalnya, kalau kepala pemerintahan presiden mengatakan bahwa untuk mencegah tertularnya COVID-19, maka masyarakat diwajibkan dihimbau dengan keras agar salah satunya pakai masker kalau di ruangan publik. Ya, itu kan udah menjadi putusan pemerintah. Betul. Presiden kita. Lah, kok ya ada kepala daerah yang bilang, wah, nggak perlu pakai masker. Kalau pakai masker mungkin bernapasnya lebih susah. Wah, lebih baik nggak pakai masker, nggak apa-apa. Misalnya seperti itu, tanpa ada syarat yang macam-macam. Nah, ini apa elok? Ya, namanya kepala daerah itu kan membantu presiden untuk mengamankan dan menjalankan apa yang sudah jadi keputusan dari pusat. Nah, kalau sekarang ada kepala daerah yang begini, lah gimana? Ya, apakah kepala daerah ini emosi sehingga dia berbuat kesalahan, atau dia merasa bahwa dia memang sudah sejajar dengan kepala pemerintahan? Ya, jadi apa yang dikatakan pemerintah pusat boleh ditolak. Nah, ini yuk gimana? Sebetulnya ini menjadi contoh yang tidak baik. Kenapa kira-kira bisa terjadi, Om Bob? Ya, kemungkinan ini ada sesuatu yang konsleting. Ya. Kepala daerah itu kan dipilih dari pilkada. Betul. Lah, kemungkinan masih ada beberapa yang merasa kalau saya dipilih sama pilkada, sama rakyat setempat, berarti saya punya wewenang untuk menerima atau menolak segala sesuatunya yang dari pusat. Nah, kalau ini terjadi kan repot. Ya, jadi mestinya kepala daerah tadi yang
pro dengan demo anti Omnibus Law itu ya perlu ditatar lagi agar besok kelakuannya bisa lebih baik lebih benar, sehingga program pemerintah pusat itu bisa dijalankan dengan konsekuen. Toh putusan pemerintah itu sudah dipikirkan dengan masak-masak dan mestinya tujuannya baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om